Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di sini perkenalkan, nama saya Alvina Hafidho dengan NIM 22221B0003 S1 Kesehatan Masyarakat semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKN saya dengan judul Rakyat Sejahtera dengan Tidak Adanya Korupsi yang Merajalela. Apa sih pengertian korupsi? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Dan corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata corruptio. Corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption, atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kata corruptie dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Adapun pengertian korupsi menurut para ahli, yang pertama menurut Juniadi Suwartojo 1997, dia mengartikan korupsi yaitu tingkah laku atau tindakan seorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan, pungutan, penerimaan, atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan, serta dalam perizinan dan jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya, sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan merugikan kepentingan negara atau masyarakat. Kedua, menurut Haryat Moko, korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi kepentingan keuntungan pribadi. Ketiga, menurut Mubyarto, korupsi adalah suatu masalah politik lebih daripada ekonomi yang menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik, dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang akan ditimbulkan dari korupsi ini yakni berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat provinsi dan kabupaten. Yang keempat, yaitu menurut Syed Hussein Alatas, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma tugas dan kesejahteraan umum yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat. Dan jenis-jenis korupsi yang pertama yaitu penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindak membayar atau menerima suap. Penyuapan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan atau memperlancar urusan, terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. Yang kedua yaitu penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Yang ketiga yaitu penipuan. Penipuan atau fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir
dan biasanya melibatkan pejabat. Dengan begitu, kegiatan penipuan relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibandingkan penyuapan dan penggelapan. Yang keempat yaitu pemerasan. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga. Yang kelima yaitu favoritisme, yang dikenal juga dengan pilih kasih, merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya. Dan selanjutnya yaitu penyebab dan faktor dari kasus korupsi. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu sifat serakah, tamak, rakus manusia. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi kelebihan mencintai harta, padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya, sifat tamak membuat seorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional berjabatan tinggi dan tidak hidup berkecukupan. Yang kedua yaitu gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Yang ketiga yaitu moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika normal seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya. Dan faktor penyebab eksternal, yang pertama aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat harus menghargai seseorang karena kekayaan yang dimiliki atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat. Yang kedua yaitu aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politik. Dengan money politik, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politik lainnya. Yang ketiga yaitu aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Korupsi akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat korupsi semakin berani dan korupsi terus terjadi. Yang keempat yaitu aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Yang kelima yaitu aspek organisasi. Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi. Tempat koruptor berada biasanya organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya tidak adanya teladan integrasi dari pemimpin, kultur yang benar,
kurang memadainya sistem akuntabilitas atau lemahnya sistem pengendalian manajemen. Mengutip udah. Dan selanjutnya yaitu dampak kasus korupsi. Dampak kasus korupsi di bidang ekonomi. Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier efek rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Ada banyak cara orang untuk tahu tingkat korupsi sebuah negara, dan salah satunya lewat indeks persepsi korupsi. Yang kedua, dampak korupsi di bidang kesehatan. Di masa pandemi COVID-19, korupsi di bidang kesehatan akan semakin terasa dampaknya. Korupsi proyek dan anggaran kesehatan kerap terjadi di antara pejabat pemerintah, bahkan menteri. Sudah 2 mantan Menteri Kesehatan Indonesia yang ditahan karena korupsi, yaitu Ahmad Sayuti dan Siti Fadila Supari. Yang selanjutnya, dampak korupsi terhadap pembangunan. Salah satu sektor yang paling banyak dikorupsi adalah pembangunan dan infrastruktur. Salah satu modus korupsi di sektor ini KPK mencatat dalam sebuah kasus korupsi infrastruktur, dari nilai kontrak 100%, ternyata nilai real infrastruktur hanya tinggal 50% karena sisanya dibagi-bagi dalam proyek bancakan para koruptor. Dampak dari kasus korupsi ini tentu saja kualitas bangunan yang buruk sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infrastruktur yang saat korupsi juga tidak akan bertahan lama, cepat rusak, sehingga harus dibuka proyek baru yang sama untuk dikorupsi lagi. Yang keempat yaitu korupsi meningkatkan kemiskinan. Alur korupsi yang terus-menerus akan semakin memunculkan kemiskinan masyarakat. Korupsi akan membuat masyarakat miskin semakin menderita dengan mahalnya harga pelayanan publik dan kesehatan. Pendidikan yang buruk akibat korupsi juga tidak akan mampu membawa masyarakat miskin lepas dari jerat korupsi. Adapun kemiskinan berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan struktural. Sanksi bagi pelaku korupsi yang pertama, menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta setiap orang yang memberi atau meminjamkan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggaraan negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang kedua yaitu memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Yang kedua, pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Yang kedua, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan
berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Yang ketiga, pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap memberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerimaan gratifikasi. Yang kedua, yang nilainya kurang dari 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut utama. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara sebagai dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Upaya pencegahan kasus korupsi dilakukan dengan 3 strategi. Yang pertama, strategi preventif dengan cara yang pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat dan DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Yang kedua yaitu strategi detektif dengan cara yang pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencurian uang di kancah internasional. Yang ketiga yaitu strategi represif dengan cara penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera, penuntutan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritas untuk diberantas. Yang keempat, pemberlakuan konsep pembekuan terbalik. Dapat disimpulkan bahwa tindak korupsi merupakan perbuatan yang kurang terpuji karena dapat mengganggu berkembangnya hidup sosial pihak lain. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang saling membantu dan taat akan hukum, seharusnya kita menjauhi tindakan tersebut demi kesejahteraan bangsa dan negara. Kasus tersebut akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan suatu negara dan penghambatan pembangunan di suatu daerah. Kasus tersebut dapat dicegah dengan berbagai strategi, yaitu strategi preventif dengan melakukan penegasan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.